Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya, yaitu kota Brisbane, Australia. It's great to be alive. Ya, terkadang hidup itu kita sendirilah yang menjadikan pahit dan menjadikan susah. Hubungan ribet antara suami istri, teman baik tiba-tiba menjadi musuh, ya. Kemudian saat saudara kandung pun menjadi renggang, teman pelayanan pun jadi pahit semuanya. Ya, mengapa semuanya ini harus terjadi? Mengapa semuanya ini harus lewat tangan Anda? Mengapa harus kita jalani hidup yang tidak kita kehendaki? Betapa liciknya hati, betapa liciknya dari segala sesuatu, hatinya sudah membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-9. Saudara, tiada yang bisa mendeteksi keadaan hatimu kecuali Anda dan Tuhan. Sering dia menegur, ya, kita, sering dia juga mengarahkan kita untuk mengalami langkah pemulihan setelah satu peristiwa terjadi. Tetapi yang menahan pemulihan itu terjadi adalah hati kita yang membatu. Ya, hati kita yang membatu. Terkadang dibutuhkan hanya satu dua patah kata yang mungkin sangat mudah sekali diucapkan tetapi ditahan ataupun tertahan di hati yang keras itu. Perkataan misalnya, maafkan aku. Maafkan aku yang salah. Nah itu bergantung sekarang dari pihak manusia. Lainnya, apakah hati mereka juga membatu ataupun hati mereka cukup besar. Bukankah semua ini harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu yang menjadikan masalah di masa depan. Nah kita yang kuat, Roma 15 ayat 1-2 mengatakan kita yang kuat, kuat rohani, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan juga jangan mencari kesenangan kita sendiri. Sebab setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Andai kata pikiran Anda bebas dan tidak tertutup, maka Anda wajib untuk mencari tahu apakah yang menjadi kesenangan bagi orang lain. Nah, kita lakukan itu. Bukan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari kita membangun hidup kita menuruti firman dan jadikan diri saudara menjadi berkat setiap saat bagi kerajaan Allah ini. Jadikan kesukaan bagi Tuhanmu, bagi Tuhanmu, yang adalah segalanya bagi kehidupan Anda. Baik itu Raja, Juru Selamat, Tuhan. Biarlah kita bisa membuka pikiran kita bisa belajar dari kesalahan hidup kita, dan terus melangkah hidup kita dengan damai sejahtera Tuhan. Jikalau bisa hidup damai dan bebas, kenapa kita harus milih yang ribet dan yang pahit? Kita hidup tidak perlu topeng rohani lah, topeng status lah, topeng prestasi lah. Suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Allah itu. Ya, apa adanya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang tersembunyi, nggak ada lagi mafia pengadilan, nggak ada lagi yang bisa disuap ya dengan uangmu yang banyak itu. Oleh karena itu, di 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan juga jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Rupanya semuanya itu Anda mau korbankan oleh karena ya banyaknya uang. Ya, oleh karena pemikiran saudara akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Nah justru pikiran kita menjadi tertutup dan mulailah secara perlahan hati kita menjadi membatu. Uang, money, itu tidaklah dapat memberi kuasa untuk menikmati bagi roh, jiwa, maupun tubuh kita.
Tetapi Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk bisa kita menikmatinya, kalau itu berkat daripada Tuhan. Nah, hidup itu adalah seni membuka hati, dan seni juga membuka pikiran kita untuk lebih luas lagi setiap saat. Nah, setiap hari di hadapan kita ini ada kesia-siaan, saudara. Ya. Nah, apakah pikiran kita cepat menanggapnya dan bahkan ikut ambil bagian dalam kesia-siaan itu? Karena kalau kita cepat menanggapi dan ikut ambil bagian, maka itu akan mempengaruhi keadaan hati kita. Ya. Dari yang hangat bersama dengan Tuhan, terhadap Tuhan, tiba-tiba mati secara perlahan dan menjadi membatu. Nah, jikalau kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita menjadi susah biasanya. Ya, pikiran dan hati kita suntuk. Jikalau kita mendapatkan apa yang kita tidak inginkan, maka kita menjadi susah lagi. Pikiran dan hati kita gundah. Jikalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu pun tidak membuat kita senang. Ya, senangnya cuma sementara aja. Sebab kita tidak mampu memilikinya dalam untuk waktu yang panjang. Pikiran kita susah, pikiran kita juga sedih, pikiran kita juga akan menerawang kemana-mana. Nah, hidup itu dibutuhkan keseimbangan antara pikiran luas bagi orang lain, ya, dan juga hati yang besar. Jangan biarkan perkara di sekeliling Anda itu membuat hatimu perlahan membatu. Sirami dengan kehangatan kasih Tuhan. Saya yakin percaya kalau saudara lihat begitu banyaknya kiri kanan orang-orang yang keras, orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat menurut penilaian saudara. Saudara tahu dulunya mereka juga suatu saat menjadi orang yang baik. Ada pepatah mengatakan demikian. All the hardest, all the coldest people you meet were once as soft as water. And that's the tragedy of living. Jadi setiap orang yang sudah temukan keras, jahat, ataupun kejam, itu pada dulunya pernah suatu saat mereka itu menjadi lembut seperti air. Tetapi itulah yang dinamakan tragedi kehidupan. Biarlah saudara tidak ikut ambil bagian dalam hal ini. Berikan hati saudara pada Kristus. Biarlah Kristus selalu ada di dalam hati saudara. Christ in you, the hope of glory. The Lord bless you.